Pengantar edisi pertama, Simpanse dan manusia melalui kurang lebih 99,5% secara evolusi yang sama. Namun sebagian besar pemikir manusia beranggapan bahwa simpanse merupakan makhluk berupa yang aneh dan tak penting, sekaligus mengira bahwa diri mereka sendiri merupakan batu lompatan menuju kemahakuasaan. Tidak demikian dengan seorang evolusionis. Tidak ada landasan objektif untuk mengunggulkan satu spesies di atas spesies lain. Simpanse dan manusia, kadal dan jamur semua berevolusi selama sekitar 3 miliar tahun melalui proses yang dikenal sebagai seleksi alam. Dalam setiap spesies, beberapa individu meninggalkan keturunan lebih banyak ketimbang yang lain, sehingga ciri-ciri warisan gen mereka yang sukses bereproduksi menjadi lebih banyak dalam generasi berikutnya. Ini dinamakan seleksi alam, reproduksi gen yang diferensial dan tidak acak. Seleksi alam telah membangun kita, dan itulah yang harus kita selami jika ingin paham tentang identitas kita. Meskipun teori Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam sangat penting bagi studi perilaku sosial, terutama bila dipadukan dengan teori genetika Mendel, nyatanya teori itu seringkali diabaikan. Ada gerakan yang tumbuh dalam ilmu-ilmu sosial dicurahkan untuk membangun pandangan dunia sosial dan psikologi pra-Darwin atau pra-Mendel. Bahkan dalam biologi pun, pengabaian dan penyalahgunaan teori Darwin begitu menakjubkan. Apapun alasannya, ada bukti bahwa perkembangan yang aneh itu akan segera berakhir. Pekerjaan besar Darwin dan Mendel telah diteruskan oleh makin banyak ilmuwan, di antaranya R.A. Fisher, W.D. Hamilton, G.C. Williams, dan J. Maynard Smith. Kini untuk pertama kalinya gugusan teori sosial berdasarkan seleksi alam yang penting ini disajikan dalam bentuk sederhana dan populer oleh Richard Dawkins. Dawkins mengkaji satu demi satu tema, terutama dalam teori evolusi, teori sosial, konsep altruistik, dan perilaku egois. Definisi genetis kepentingan pribadi, evolusi perilaku agresif, teori kekerabatan termasuk hubungan induk anak dan evolusi serangga sosial, teori rasio jenis kelamin, altruisme timbal balik, penipuan, dan seleksi alam atas perbedaan antar jenis kelamin. Dengan keyakinan yang berasal dari penguasaan landasan teori, Darwin membentangkan karya baru dalam kejelian dan gaya yang mengagumkan. Sebagai orang yang sepenuhnya mendalami biologi, dia menyajikan sekelumit bacaan yang kaya dan menarik dari dunia tersebut. Bila mana berbeda pendapat dengan karya terpublikasi, seperti ketika mengkritik kekeliruan saya, dia hampir selalu tepat sasaran. Dawkins juga berusaha keras membuat jernih logika argumennya, sehingga pembaca dengan menerapkan logika yang diberikan dapat memperluas argumennya, bahkan untuk menantang Dawkins sendiri. Misalnya, jika seni menipu merupakan bagian mendasar dalam komunikasi hewan, seperti pendapat Dawkins, maka harus ada seleksi yang kuat untuk mengenali penipuan. Pada gilirannya, seleksi itu mestinya memilih sekian derajat penipuan diri dan mengakibatkan sebagian fakta dan motif menjadi tak disadari, sehingga lewat tanda-tanda halus kesadaran diri tidak membongkar tipu daya yang sedang dipraktikkan. Dengan demikian, pandangan konvensional bahwa seleksi alam mendorong sistem saraf yang menghasilkan gambaran semakin akurat atas dunia pastilah suatu pandangan yang sangat naif dan evolusi mental. Kemajuan terbaru dalam teori sosial telah cukup besar untuk menimbulkan huru-hara kontra-revolusioner kecil. Telah dikabarkan misalnya bahwa perkembangan baru-baru ini sesungguhnya merupakan bagian konspirasi berulang untuk menghambat kemajuan sosial dengan membuat kemajuan tersebut tampak mustahil secara genetis. Pemikiran lemah yang serupa telah dirangkai bersama-sama untuk menghasilkan kesan bahwa teori sosial Darwinian sangat reaksioner dalam hal politiknya. Tentu itu sangat tidak benar,
kesetaraan jenis kelamin untuk pertama kalinya ditegaskan oleh Fisher dan Hamilton. Teori dan data kuantitatif dari serangka sosial menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan inheren sang induk untuk mendominasi keturunan atau sebaliknya. Konsep investasi induk dan pilihan betina juga memberikan dasar yang objektif dan tidak bias untuk memandang perbedaan jenis kelamin. Ini kemajuan besar dibanding upaya-upaya populer untuk mendasarkan kekuasaan dan hak-hak perempuan ke belantara identitas biologis yang tak berfungsi. Singkatnya, teori Darwinian memberikan kita kilasan simetri dan logika yang mendasari hubungan sosial yang, jika kita pahami lebih dalam, niscaya akan merevitalisasi pemahaman politik kita, serta memberi dukungan intelektual bagi sains dan kedokteran psikologi. Dalam prosesnya, akan kita dapatkan pula pemahaman yang lebih mendalam mengenai banyak akar penderitaan kita. Robert L. Trivers, Harvard University, Juli 1976.